Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Desa Membangun Indonesia. Pemirsa, kembali bertemu dengan saya Siswanto di Blank On 5115 Channel. Kali ini kita kembali dengan dua Siswanto, satu impian. Ini kita sapa dulu Mas Siswanto, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blora. Bagaimana Mas Sis, ini kelihatannya tadi barusan datang sibuk ini kayaknya seharian. Alhamdulillah. Tadi baru rapat di Kesbang Polimas. Persiapan untuk agenda-agenda akhir tahun. Semoga keamanan ketertiban di Blora menjelang hari jadi Blora dan juga akhir tahun bisa tertib, aman dan terkendali. Amin, amin, amin. Kali ini kita akan bermimpi apa ini, Mas Sis ini? Kita di sore hari gerimis-gerimis ini. Wah, cuacanya seger ini. Jadi para pemirsa sekalian, jadi hari ini kita mau berbicara soal support urban. Apa itu istilah baru? Kemarin itu waktu 2020 ya, itu waktu awal COVID itu kan bulan Maret 2020. Kemudian ya sekitar bulan Juni ya itu ada Idul Fitri, sehingga para perantau-perantau atau orang Blora yang sudah di luar kota, entah itu merantau atau domisili di sana, itu walaupun dicegah-cegah untuk tidak pulang, bahkan itu tapal batas desa disekat, dikasih terpal, dikasih dijaga pemuda. Pemerintah juga sudah melakukan penyempitan ya, sudah ada larangan mudik. Tapi prakteknya ya, data menunjukkan bahwa orang yang pulang kampung ya itu 54.000 ya, itu dilarang mudik loh. 54 itu jumlah nomor 4 dari 35 kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Itu awalannya dari situ kemarin inspirasinya. Gitu ya. Sehingga tadi disebutkan apa? Urban support. Urban support apa itu? Urban support itu? Urban support ini adalah dukungan dari orang-orang Blora yang bekerja di luar Blora, entah dia itu sifatnya merantau, bekerja sementara kemudian pulang secara periodik, atau orang Blora yang sudah domisili di luar Blora, sehari-hari sudah menetap dan menjadi warga kabupaten di luar Blora. Baik itu di wilayah Jawa Tengah, di Pulau Jawa maupun di luar Jawa, bahkan di luar Indonesia. Ini konsepnya nggak hanya yang merantau loh, orang yang sudah di domisili sana pun itu urban support. Jadi support urban support dia. Supportnya itu apa? Kira-kira apa support dari para warga yang bekerja di luar kota itu? Ini makanya kemarin inspirasi kita kan karena banyaknya yang urban ya, kemudian pas pulang kampung lah. Di situ kami menemukan, jadi orang-orang yang bekerja di luar Blora, baik merantau atau menetap, itu kan salah satu alasan utama itu tentunya adalah alasan ekonomi. Betul. Ya, alasan ekonomi. Artinya dia proses mencari pekerjaan di luar Blora. Itu yang pertama. Yang kedua, memang ada orang yang memang ingin berekspresi, mengembangkan diri, sementara kapasitas di Blora ini tidak mencukupi untuk dia berkembang. Misalnya dia ingin jadi seorang pengusaha besar, dia membutuhkan misalnya bidang IT, sehingga dia harus tinggal di Tangerang misalnya. Maka dia kemudian di Tangerang. Kemudian dia ingin mengembangkan bisnis batu bara, kelapa sawit, perkebunan, ya. Itu dia kemudian harus di Kalimantan. Tetapi jumlah itu menurut saya tidak terlalu banyak, lebih banyak yang merantau. Nah, bagaimana di dua kategori ini, ya, orang-orang Blora yang di luar Blora itu punya kontribusi yang baik terhadap pembangunan
di desanya masing-masing. Nah, jadi ingat desanya. Ya, eling bangun desa. Gitu, Iya. gitu. Konsepnya seperti itu. Gitu ya. Jadi artinya penggalangan dana. Ya. Penggalangan dana swadaya masyarakat. Betul. Khususnya masyarakat yang ada di luar desa. Ya, betul. Mereka diharapkan untuk bisa membangun kembali gitu ya, maksudnya. Betul. Kembali desanya gitu. Dan ini sebenarnya saya ingat ini Mas Sis ya. Jadi saya ingat dulu itu memang pernah ada yang pola-pola begitu, tapi mungkin bentuknya cuma kecil-kecilan lah. Misalkan, kalau pas ini mau turnamen gitu ya, mau turnamen sepak bola, yuk kita kontak saudara kita yang di Jakarta. Gitu ya. Nah, nanti ada salah satu orang yang di Jakarta sana terus mengumpulin dana, terus kirim ke desa untuk turnamen. Itu dulu memang sempat nih di desa saya pernah ada gitu. Ada gitu. Tapi mungkin yang Mas Siswanto impikan ini mungkin jauh lebih besar lagi kali ini. Iya. Jadi dalam impian saya, jadi bagaimana kita melakukan pendataan pada orang-orang yang saya sebut tadi. Ya. Kemudian di antara mereka itu pasti banyak yang kemudian secara ekonomi lumayan baik. Nah, itu ya. Lumayan baik, entah dia kemudian berprofesi sebagai pedagang, dia berprofesi sebagai karyawan ya, atau mungkin dia punya bisnis sendiri yang cukup untuk menopang dirinya sendiri. Nah, kalau saya amati selama ini peran mereka untuk memberikan dukungan terhadap desanya masing-masing itu ada tetapi sporadis. Gitu ya. Artinya kalau tadi disampaikan ada turnamen voli, ada turnamen bola, atau ada kerja bakti, dia minta bantuan entah rokok atau mungkin bola atau perbaikan lapangan, grosok, entah kemudian batu, itu sifatnya kan tidak terorganisir dengan baik. Nah, hari ini impian kita adalah bagaimana agar kepala desa dan kepala kelurahan yang jumlahnya 295 desa kelurahan di Kabupaten Blora itu bersama-sama mendata itu. Gitu. Karena mendata nanti pada saat Idul Fitri bulan Syawal, nah ini kan mau nih 4 bulan lagi udah. Nah, mereka dikumpulkan untuk halal bihalal di balai desa. Dikumpulkan di balai desa atau di tempatnya Mbah Lurah, Mbah Kades, disampaikan bahwa kebutuhan pembangunan baik fisik maupun non fisik di desa kita, Anda dan saya dan warga kita ini tidak bisa dipenuhi semuanya dari APBDes, anggaran pendapatan belanja desa, baik yang berasal dari dana desa, baik dari retribusi, baik dari pendapatan asli daerah maupun dari sumber-sumber lain pendapatan desa yang sah. Nah, kemudian atas dasar itu orang-orang ini di-list. Jadi setahun selama ini dia mungkin bantu, ada yang bagi sembako, bantu masjid, bantu pembangunan musola, membantu perbaikan lapangan, nah, badminton, bulu tangkis, voli, sepak bola dan yang lain. Itu kemudian menurut saya kalau itu kemudian diberikan orang per orang, kita rubah agar desa yang kemudian menghandle itu, walaupun tidak kemudian masuk di dalam APBDes. Tetapi dikelola oleh desa, dan desa nanti menunjuk salah satu atau beberapa orang, kemudian merencanakan apa saja yang dibutuhkan. Misalnya APBDes ini tahun ini bisa membangun jalan sepanjang 2 km. Drainase misalnya 1 km. Bisa membangun 1 jembatan di desa itu. Kemudian bisa memberi BLT kan sekarang. Nah, tetapi untuk perbaikan lapangan bulu tangkis, kemudian pengadaan tenis meja, ya. Kemudian juga perbaikan musola ABC 3 misalnya, itu ternyata belum tercover dari APBDes, belum tercover dari aspirasi anggota DPRD, belum tercover dari APBD Pemkab Blora. Lah, maka usulan saya, nah 5 hal inilah yang kemudian ya
kepala desa membuat proposal, mengajukan bantuan kepada para urban, orang-orang desa yang kemudian bekerja di luar Blora, bahkan di luar desa nggak apa-apa. Misalkan saya ya, nah, gitu kan, itu bisa dimintai sumbangan juga, atau mas-mas bisa dimintai sumbangan juga. Misalkan orang desa Kemiri, kecamatan Kunduran, dia udah menetap di Kelurahan Karangjati. Ya. Nah itu juga harus diundang. Nah, yang penting dia sudah keluar dari desa itu, diundang bahwa kehadiran Anda ini 40 orang misalkan, kami membutuhkan lapangan ini, dan ini, ya. Sebesar total misalnya 40 juta. Maka kami minta tolong agar 40 juta itu kemudian disumbang oleh 40 orang ini. Soal besarannya monggo dirembuk oleh 40 orang itu sendiri. Nah, maksud saya supaya gerakan ini tidak sporadis dan parsial, semua kepala desa melakukan gerakan seperti ini, melakukan halal bihalal bersama. Mereka kita undang, kita ketuk hatinya. Insya Allah yang punya rezeki berlimpah dan juga longgar hatinya dan peduli sosial akan membantu itu. Saya amati ada memang yang seperti itu, ada yang buat gapura, perbaikan jalan, ya, ada yang malah nyun sewu. Kalau selesai puasa itu masuk Idul Fitri, ya, habis itu 2 Syawal, 3 Syawal, biasanya urunan dangdutan, nanggam dangdut. Nah, iya kan, ada yang seperti itu. Jadi memang itu ya yang dengan maksudkan yang sporadis itu. Iya. Cuman permasalahannya begini, Mas Sis, ya. Jadi masalah kepercayaan. Nah ini masalah, karena saya yakin lah orang-orang yang sukses di luar kota itu kalau misalkan mereka tiap bulan gitu ya, tiap bulan misalkan dia menyisihkan rezekinya, ya 50.000, 100.000, saya pikir kan nggak keberatan ya. Tapi kalau jumlah orang yang di luar kota itu banyak, tentunya bisa mengumpulkan dana masyarakat itu cukup tinggi, ya. Tetapi permasalahannya yaitu kembali ke kepercayaan itu tadi. Karena bagi orang yang di luar kota, engko tak kei duit, engko duit dinggo apa? Engko malah dinggo poya-poya karo pengurusnya. Nah, ini memang perlu di sana. Bagaimana sekarang untuk meyakinkan seperti itu? Menurut saya begini, jadi ini kan soal trust ya, kepercayaan terhadap bagaimana mengelola anggaran yang nantinya hasil bantuan kan. Jadi pemerintah desa sebaiknya melibatkan juga, ya, selain perangkat desa juga saudara-saudara dari orang yang sukses dan yang membantu itu harus diajak. Misalkan Pak Lie, ya, Pak Dene atau anaknya yang di situ. Itu diajak menjadi gampangannya ya pengurusnya. Ya, itu ya. Saya kira sebagai perwakilan keluarga. Saya menemukan beberapa tokoh dan juga di beberapa desa itu sudah memang secara sporadis itu para urban itu mensupport. Saya mengambil contoh tadi kalau panjenengan menyampaikan di desa Ledok ada yang sudah membantu bola sepak misalnya, saya tunjukkan di desa Jagong itu ada juga seorang pengusaha ya di bidang besi dan baja, jual beli besi baja, dia di luar kota. Sebut aja di Tangerang gitu, ya, di daerah Jabodetabek. Dia sukses dan tiap tahun ya dia itu membantu warganya, yaitu membantu sembako. Membantu sembako sejumlah misalkan 300 plastik ya untuk 300 kakak. Kemudian kemarin juga ya menjadi sponsor utama untuk membantu hadiah sebesar 23 juta, yaitu penyelenggaraan turnamen bola voli Jagong Cup 1 Kecamatan Kunduran tahun 2022. 23 juta ini dari satu orang, namanya Mas Wiwit. Nah, itu misalnya, itu di Desa Jagong. Mas Wi, panggilannya Mas Wi. Itu contoh. Ada di tempat lain contohnya, di Desa Tambarrejo.
itu kakaknya Pak Topo, kepala desa Tambarejo, itu setiap tahun juga membantu, bahkan ya hampir semua warga desa situ dibantu sembako setiap jelang Idul Fitri. Ini contohnya. Ada lagi di Desa Plumbon namanya. Itu ada saudara kami yang juga jadi pengusaha di Jakarta di PT Linus, beliau ownernya. Dia tiap ada anak-anak voli di sana itu kaos ya, jersey, bola itu dari beliau. Bahkan kalau ada turnamen beliau hadiahnya. Ya saya kira itu adalah gerakan-gerakan yang baik, termasuk di Desa Rawabungkul. Itu ada di Dukuh Randualas itu, bahkan kalau yang Randualas itu Pak bukan pengusaha yang iuran. Kalau di Dukuh Randualas itu justru para pekerja proyek yang iuran. Jadi setiap akhir pekan, yaitu tiap hari Sabtu sore, itu mereka bayaran. Itu dikumpulin oleh mandor-mandor proyek, dijadikan satu. Setahun itu bisa dapat 70 juta loh. 70 juta bahkan lebih. Bisa untuk bantu masjid. Sekarang ini ya sedang berjalan. Bisa untuk bantu pembuatan gapura. Bisa untuk nanggap orkes dangdut untuk silaturahmi mereka berkumpul. Dan kemarin juga membantu untuk merehab sebuah musola, dan itu per tahun itu bisa sampai 70-80 juta. Ada di Dukuh lain, Dukuh Ngerangkang itu kemarin ada juga yang dari Kalimantan juga bantu 20 juta. Dan saya kira di tempat-tempat lain, tempatnya Mas Hadi Gupati ya dari Klatak, Kecamatan Jati, yang juga ketua umum komunitas perantau Blora, Kopra, kebetulan juga aktif komunikasi dengan saya. Beliau juga membantu warganya sana, entah itu penggerosokan jalan, kemudian jersey untuk teman-teman voli di sana, bantu sembako, beliau juga melakukan itu lah. Maksud saya dengan kami hari ini membuat impian bagaimana agar masing-masing kepala desa dengan potensi-potensi yang saya sampaikan itu, baik pembangunan fisik, membantu sembako, membantu bidang olahraga, seni, budaya, ataupun yang lain, diorganisir oleh kepala desa, mereka dikumpulkan, diajak rembukan, diketok hatinya, insya Allah. Ya, tadi di Randualas itu tidak hanya yang pengusaha Pak, itu kuli-kuli para pekerja bangunan. Itu karena saking akeh Pak, Randualas itu yang kerja kuli bangunan ikut mandor, mereka kan jadi pelaksana. Anak-anak Randualas itu ada 6 saya tahu saya jadi pelaksana. Itu ada lebih dari 70 orang itu yang merantau. Nah, apalagi yang di kelurahan-kelurahan besar kayak Cepu, kayak Balun, kayak di Kradena itu ada kecamatan, ada Desa Menden Rejo, Desa Sumber yang penduduknya banyak, tentunya potensi urban supportnya makin besar. Jadi kalau tadi kan kuncinya kan kepercayaan. Jadi bagaimana leader yang ada di desa itu bisa membuat pendekatan. Ya, pendekatan kepada saudara-saudara kita yang bekerja di luar kota ataupun mungkin sudah tinggal di sana. Itu untuk bisa mengetuk hatinya ya, sehingga mereka bisa mensupport ya. Jadi menyisihkan sebagian rezekinya itu masuk ke dalam suatu nggak tahu nanti bentuknya lembaga atau apa seperti itu. Dan setelah itu biasanya habis itu ya sudah gitu. Nah, mungkin yang perlu juga kan laporan. Nah, itu betul. Karena jadi, tanpa laporan ini kan kadang yang akuntabilitas, tingkat kepercayaan ya kan. Betul. Jadi ya itu harus dari awal. Dari awal dalam arti pada waktu silaturahmi membuat sebuah planning, perencanaan. Termasuk nanti siapa yang menjadi pelaksana. Kemudian siapa yang juga akan mengawasi. Termasuk siapa yang membuat administrasi sampai ke pelaporan sampai pengawasannya itu saya rasa dengan pelibatan dari pemerintah desa, kemudian juga
ada dari unsur tokoh masyarakat dan dibantu oleh saudara dari orang yang menyumbang perwakilan. Saya rasa keterbukaan. Contoh ini Pak, contoh. Kalau pada waktu sedekah bumi, ya rata-rata kan ada keramaian. Dalam arti ada pentas seni, baik itu tayub, barongan, ya, mungkin bahkan ada pengajian. Itu sumbangan dari warga. Itu ada Pak di desa-desa yang dia itu kemudian catatan sumbangannya, entah si A itu 10.000, si B nyumbang 1 juta, si C nyumbang 500, si D nyumbang bahkan 3.000 misalnya, minimal nyumbang katakanlah 3.000 misalnya, ada yang nyumbang 30.000. Itu Pak biasanya kalau di panggung ketoprak diumumkan satu-satu Pak. Itu contoh lah nyuwun sewu. Itu malah bahkan waktu ketua mak bendaranya di panggung ketoprak menyampaikan dari RT 01, RW 01, sumbangannya Bapak ini, Bapak Suto 500.000, Bapak Noyo 10.000, Bapak Dadap 50.000, Bapak Waru 20.000. Itu bahkan warga yang ada di situ itu minta itu di stop. Jangan Pak, langsung dibacakan aja satu RT ini dapat berapa Pak. Itu artinya justru kalau para pelaksana ini kemudian diam, warga justru akan menjadi bertanya-tanya, kemudian ingin bertanya. Kalau bertanya tidak dijawab akan menjadi kekecewaan. Kecewa jadi kecurigaan dinggopo atau duitnya kok para urban support itu tadi. Tetapi ketika prosesnya adalah kemudian seperti wong sedekah bumi, iuran dikumpulkan, dibacakan, di-share ke publik, malah orang itu Pak stop, nggak usah dibacakan per orang, per RT mawon jumlahnya pinten Pak, artinya dijumlahkan RT 1 dapat 1 juta, RW 2 dapat 1, total dapat sekian. Penggunaannya untuk nggak usah semua Pak, yang penting difotokopi mungkin dibagikan. Nah, artinya bahwa dengan pola keterbukaan informasi seperti itu, saya rasa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pengawasan, sampai pelaporan administrasi diberikan nanti menjadi beberapa bendel, diberikan ke Pak Kades, Pak BPD, kemudian Pak tokoh masyarakat, kemudian sedulure tadi, sama juga yang urban support diberi tembusan Pak. Ya karena memang selama ini kan memang kepala desa orientasinya itu di dana desa, di bantuan keuangan kayak gitu. Tapi mungkin yang belum tergalikan dengan optimal itu kan ya support urban itu ya, support urbannya ini bagaimana bantuan dari warga masyarakat yang ada di luar kota. Ya. Nah ini memang perlu digali. Dan saya yakin itu yang jenengan sampaikan itu, saya yakin orang di luar kota pasti juga ikhlas lah untuk betul. pembangunan desanya gitu. Ya kalau tadi disebutkan misalkan kalau acara ketoprak disebutkan per RT karena ini urban supportnya di luar kota, ya mungkin dari warga kita yang di Jakarta, gitu ya. Warga kita yang di Bandung, gitu. Itu total kita ada berapa dan mungkin itu bisa terkumpul dan itu saya yakin itu gede juga. Jadi, karena kalau sistemnya insidentil kayak tadi itu kan paling kalau pas ada turnamen, pas ada 17-an kayak gitu. Tapi kalau memang diorganisir seperti impian panjenengan tadi itu kan berarti bisa rutin gitu ya? Ya rutin dan bulan, mereka sudah siap. Ya. Gue wayai beriur untuk itu. Mereka sudah siap. Saya rasa kalau setiap desa antara 100 sampai 300 juta itu saya rasa bisa. Gampang ya? Bisa. Saya itu contoh di Randuala saja itu setiap tahun sudah angkanya segitu. Itu aja tidak ada bos. Mereka itu sama-sama kuli gitu ya? Bangunan. Tetapi kan persoalannya bukan soal dia itu kuli bangunan, dia kemudian pengusaha migas, atau dia itu PNS atau DPRD di luar kota, tetapi bahwa kesadaran itulah yang perlu digugah ya. Saya rasa itu akan tumbuh dengan sendirinya
jika para kepala desa, para kepala kelurahan ini mengetuk hati mereka dengan silaturahmi dulu. Insya Allah itu akan menjadikan spirit mereka membantu. Kalau awal kurang banyak atau tidak banyak, saya rasa kan tadi trust, kalau kepercayaan sudah ada, kan tinggal melipat gandakan jumlahnya. Ini sangat luar biasa. Nah, kalau boleh saya tanya, kira-kira nama lembaganya apa ya? Wah, kalau di kabupaten itu, Pak, ya, yang juga ada di pusat, ada namanya lembaga kan Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, di daerah Basnas Kabupaten Blora. Kalau itu salah satunya kan menghimpun dari zakat-zakatnya para ASN ya, pegawai negeri sipil maupun P3K, yang kemudian setiap bulan mereka beriur sekitar 250.000 atau berapa itu, kemudian dikumpulkan oleh pemerintah Kabupaten Blora melalui Basnas itu. Dan Basnas itu menjadi lembaga yang di setiap kabupaten ada. Dan nah ini kita harus mencari bentuk ya, dan nama. Nah, berarti itu kalau menurut jenengan ini cocoknya tingkat ya, lembaganya itu tingkat desa ya? Langsung desa aja, ya? Bukan supaya kabupaten gitu ya? Bukan. Kabupaten sifatnya hanya koordinatif aja. Jadi keuangan itu dananya itu langsung masuk ke desa, pengelola desa masing-masing. Nah, namanya misalkan paguyuban urban spot atau yang sudah ada kan ini komunitas perantau Blora, Kopra, ya kan? Bisa saja kan Kopra peduli, Kopra Ledok peduli, Kopra Cepu peduli, gitu Kopra ya. Robungkul peduli, kan bisa dibuat namanya komunitas perantau Blora peduli. Menggunakan istilah yang sudah ada, itu kan Kopra, lembaga yang sudah berkekuatan hukum mereka, kan bisa saja itu. Dan nanti karena ini dikelola oleh desa, ya tinggal nambahi desanya gitu ya. Dan tambah peduli, artinya mereka peduli desanya masing-masing seperti itu. Saya rasa itu nama yang cukup bagus. Dan nanti coba kita komunikasi dengan ketua umumnya Mas Hadi, beliau kan juga pakar IT di Jakarta, melek IT, dan juga beliau sosialnya bagus, tapi jangan dia sendiri, jangan ada yang kita banyak ini kan orang-orang Blora yang hebat di luar kota kan banyak ya punya. Jadi memang materi panjenengan yang sampaikan hari ini memang luar biasa, Mas Sesi. Jadi semoga memang bisa jadi kenyataan. Bisa kenyataan impian kita. Jadi pemirsa memang saat ini pihak desa untuk desa membangun ini masih banyak menggunakan dana desa, bantuan keuangan kabupaten provinsi, tapi mungkin satu sumber ini bisa dijadikan salah satu sumber keuangan yang bisa digunakan untuk desa membangun. Jadi saya kira itu ya, Mas Ketua. Jadi memang kuncinya tadi komunikasi ya. Iya, betul. Satu komunikasi, dua bagaimana bisa menciptakan kepercayaan. Komunikasi, komunikasi. Oh gitu ya. Komunikasi. Dan kalau sudah, yang ketiga tadi itu laporan. Iya, betul. Jadi sehingga komunikasi antara para urban dengan masyarakat desa yang dikomandani oleh kepala desa ini selalu nyambung, connecting mereka. Ya, sehingga pembangunan di desa itu benar-benar lebih baik gitu ya. Betul. Bisa lebih baik, tidak hanya sekedar anggaran yang didapatkan dari ini, dan ini jelas anggaran ini kan anggaran legal ya. Legal, dan kita harus laporkan kepada yang memberikan bantuan. Oke, jadi itu mungkin pesan-pesan kepada kepala desa, lurah, dan juga para urban yang bekerja di luar Blora maupun di luar desanya. Saya ada satu kisah kemarin yang namanya Pak Joko Suranto yang di Grobogan itu, dia sampai menyumbang pembangunan untuk pengecoran jalan dia sendiri 2,8 miliar. Wah, itu tetapi kan 2,8 miliar itu dari
dia sendiri karena beliau asetnya sudah 2 triliun. Beliau asetnya udah triliuner di Jawa Barat. Beliau ketua pengusaha di Jawa Barat. Kalau beliau 2 triliun menyumbang 2 miliar, saya rasa kalau Anda, kita dan saudara-saudara sekalian para urban ini asetnya 2 miliar, kalau setahun nyumbang 1 juta untuk desanya, saya rasa kepedulian Anda kita ketuk, Pak Kades mengetuk, saya yakin Anda akan dengan sukarela dan senang hati membantu. Kalau Anda punya aset atau pendapatan atau aset lah setahun atau aset Anda 200 juta, mungkin tidak bisa 1 atau 2 juta, minimal 200.000 Anda menyisihkan untuk pembangunan di desa Anda. Saya rasa itu juga sudah luar biasa dan jempol untuk panjenengan semua. Gitu deh. Nah, kalau ini dari warga desanya sendiri mungkin untuk pesan-pesannya. Kalau warga desa yang ada di desa sendiri tentunya ya, biasakan kalau pola-pola dari para urban spot itu tadi ada sumbangan, harapan saya dari warga setempat bisa menyumbang pada saat kerja bakti. Misalnya pembuatan lapangan atau apa, gotong royong ya, kita pembangunan musola atau rehab musola, rehab madin ya, rehab PAUD ya, yang dari hasil pakai dana itu tadi. Mari di wilayah yang terdekat itu, di Dukuh itu, di RT itu, mari kita juga menginfakkan diri kita. Kalau kita tidak menginfak uang, menginfakkan, mensodakokan tenaga kita untuk ikut gotong kayune, ikut nyangkul kalenane ya, untuk ikut mindahin batu batanya, sing iso tukang kemudian iuran tenaganya, jasanya sebagai tukang, sing iso nguli ikut kuli. Saya rasa dengan orang banyak maka makin cepat selesai. Dan ada juga perlu urunan nasi, urusan urunan jajan pada saat pembangunan. Baik, Mas Sis sebenarnya sudah cukup jelas dan kompleks. Cuman tadi ada satu materi yaitu yang menyinggung masalah kegotong royongan di desa. Nanti kita akan bahas berikutnya ini. Jadi tema tersendiri. Oh iya, jadi tema tersendiri karena itu karena saya melihat di desa ini tren makin meluntur atau makin meningkat? Makin meluntur ini kelihatannya. Nanti kita akan coba pahami dan kita bahas lebih kompleks bagaimana asbabul nuzul dan kenapa bisa seperti itu. Baik gitu, pemirsa, terima kasih Mas Sis, kita sudah selesai pemirsa. Itu tadi impian daripada Mas Siswanto di dalam urban support ya, bagaimana para warga desa yang bekerja di luar kota ingat dengan desanya, dengan menyisihkan sebagian rezekinya untuk dikelola di desa, lembaga tersendiri di dalam bimbingan kepala desa, di mana dananya itu nanti untuk membangun desanya, dan itu akan dilaporkan setiap tahunnya, akan dilaporkan salah satu bentuk ya tanggung jawab dari desa. Mudah-mudahan dengan adanya urban support ya yang memberikan tambahan anggaran bagi desa membangun Indonesia ini, desa membangun Indonesia akan lebih baik dan segera terwujud. Demikian kita bertemu dengan materi 2 Siswanto 1 impian berikutnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Desa Membangun Indonesia. Terima kasih.